Tugas kelompok 7 dengan saya sendiri, Siti Nurul Alia, dengan NIM 233140, yaitu artikelnya berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Siswa Kelas 8 MTS Al-Hikmah Batanghari. Yang pertama, teori dari Slameto 2010. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami hambatan dalam mencapai hasil belajar sesuai dengan kemampuannya. Dari Abdurrahman 2012, kesulitan belajar matematika ditandai oleh rendahnya kemampuan memahami konsep dan kesalahan dalam menerapkan prinsip. Yang ketiga, dari Rusvendi 1998, belajar matematika adalah kegiatan mental yang menuntut pemahaman makna, bukan sekedar menghafal rumus. Sujati 2000, matematika bersifat abstrak, logis, sistematis, dan sering membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Yang terakhir ada Miles dan Huberman 1994, digunakan dalam analisis data dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan fenomena kesulitan belajar matematika secara mendalam berdasarkan data yang bersifat non-numerik atau bukan angka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kondisi siswa secara nyata melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu berisi tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. Tes tersebut bertujuan mengetahui jenis dan tingkat kesulitan belajar matematika siswa. Bentuknya tes uraian diagnostik pada materi statistika. Berfungsi mengukur kemampuan memahami konsep, menggunakan simbol, dan menerapkan prinsip matematika. Dan angket sendiri bertujuan mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar siswa dengan isi faktor internal, motivasi, minat kesehatan, dan faktor eksternal, yaitu keluarga, sekolah, lingkungan. Berfungsi menentukan faktor dominan penyebab kesulitan belajar. Yang ketiga ada wawancara yang bertujuan menggali informasi mendalam dari guru matematika terkait kesulitan siswa. Dengan jenis wawancara tidak berstruktur dengan pedoman garis besar pertanyaan, yaitu dengan topik pelaksanaan pembelajaran kesulitan siswa dan faktor penyebab. Selanjutnya dokumentasi, yaitu bertujuan sebagai bukti pendukung hasil penelitian dengan isi foto kegiatan penelitian, profil sekolah, data siswa, dan hasil pekerjaan siswa. Hasil wawancara. Yang pertama, ada siswa sering kesulitan memahami konsep dan rumus terutama pada materi statistika atau penyajian data. Yang kedua, motivasi belajar matematika rendah karena siswa menganggap pelajaran ini sulit. Yang ketiga, faktor keluarga dan lingkungan turut memengaruhi semangat belajar siswa. Dan yang terakhir ada guru melakukan bimbingan tambahan dan memberi latihan untuk membantu siswa memahami materi. Selanjutnya analisis data. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman 1994. Yang pertama ada pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh hasil tes, angket, wawancara guru, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk melihat kesulitan siswa, angket dan wawancara untuk mengetahui penyebabnya, sedangkan dokumentasi menjadi bukti pendukung kegiatan penelitian. Yang kedua adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan memusatkan perhatian pada data yang benar-benar penting. Data hasil tes diklasifikasikan sesuai jenis kesulitan siswa. Hasil angket dan wawancara direduksi untuk menemukan faktor utama yang paling berpengaruh, seperti rendahnya motivasi belajar atau metode pembelajaran yang kurang menarik. Yang ketiga ada penyajian data. Data yang sudah disaring kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram. Misalnya tabel menunjukkan persentase siswa yang mengalami kesulitan pada tiap indikator. Sedangkan hasil wawancara ditulis secara deskriptif agar lebih mudah dipahami. Yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap terakhir adalah menarik makna dari semua data yang telah dianalisis. Penting melakukan triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil tes, angket, dan wawancara. Melalui proses ini, peneliti memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari kesimpulan tersebut,
Kesulitan belajar matematika paling banyak muncul pada kemampuan memahami konsep dan menerapkan rumus. Dengan faktor utama penyebabnya adalah minat dan motivasi belajar yang rendah. Guru berperan aktif dengan memberikan bimbingan tambahan dan pembelajaran ulang untuk membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.